Sebetulnya banyak sekali beasiswa dari Basnas, namun saya akan tampilkan yang berkaitan dengan, relevan dengan kegiatan kita hari ini. Ya, saya punya sanad juga akhirnya ke UIN, Syarif Hidayatullah, kan S2 saya di sini ya. Baik lanjut. Lanjut saja, sekiranya bisa dibaca, ini pimpinan Basnas, ini wajib kita sampaikan memang kalau lagi presentasi. Next, Mbak atau Kak. Nah, kita ini banyak yang belum tahu, Pak Dokter. Kita ini dianggap ormas ya. Padahal Basnas itu jelas-jelas logonya Garuda gitu ya. Jadi kita adalah lembaga pemerintah namun non struktural. Jadi kalau teman-teman tahu ada lembaga amil zakat ya, seperti Dompet Duafa, Rumah Zakat, IZI dan lain sebagainya itu berkoordinasi dengan Basnas dan mendapatkan izin rekomendasi itu dari Basnas. Dan kemudian nanti Kementerian Agama. Nah, ini pimpinan kami hari ini adalah Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA. Beliau sangat fokus di 4 poin penguatan Basnas dan gerakan zakat seluruh Indonesia ya, terutama adalah berkaitan dengan beasiswa itu penguatan sumber daya manusia. Nah, jadi kami mempunyai 8 program prioritas. Jadi 8 program prioritas ini salah satunya adalah beasiswa. Nah, ini di bawah koordinasi saya sendiri dengan beberapa tim, kurang lebih ada 13 orang staf saya yang mengelola program beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri. Insya Allah bulan November kita akan buka BCB Rusia, insya Allah, dan kita sudah berkoordinasi dengan Kedubes Rusia 2 pekan yang lalu. Jadi intinya adalah beasiswa ini, kenapa zakat ngambil di beasiswa? Karena berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Karena kalau kita lihat asnaf dari yang Thamania itu sebetulnya semuanya bicara tentang orang ya, fakir, miskin, paling fisabilillah, walaupun kalau kita lihat kriteria Imam Syafi'i sangat ketat sebenarnya fisabilillah juga orang dalam konteks mujahid fisabilillah. Tapi secara umum kita mengambil fisabilil khair. Nah, sebenarnya kita punya tujuan, ini penting kami sosialisasikan agar paham kenapa Basnas itu ada kaitan dengan beasiswa. Karena kami ingin mentransformasi mustahik yang tadinya menerima zakat, the beneficiaries, kemudian dia transform menjadi apa? Muzaki atau good citizen. Salah satunya adalah melalui apa? Intervensi pendidikan. Dan riset-riset kami, dan saya kira juga kampus dan ini udah nggak terbantahkan, pendidikan menjadi salah satu apa namanya mobility vertikal ya, yang mempercepat mobilitas vertikal orang-orang miskin untuk kemudian juga memiliki kesempatan akses yang sama. Next. Nah, ini bisa dilihat sebetulnya teman-teman di sini punya IG nggak ya? Coba nanti di IG dicek @beasiswa Basnas RI, itu banyak banget, hampir setiap hari kita update. Kalau di website juga, tapi kayak anak-anak sekarang ini Bu nggak baca website, bacanya itu IG ya, Facebook, X dan lain sebagainya, bisa dicek nanti. Nah, ini sebenarnya ada kaitan dengan kita, itu adalah beasiswa riset, ada beasiswa filantropi Islam, ada beasiswa kaderisasi 1000 ulama, S2, S3, kemudian luar negeri, tapi untuk S1 ya. Nah, kami udah menyalurkan kurang lebih 417 miliar di periode ini untuk apa namanya beasiswa dan program-program berkaitan dengan pendidikan. Nah, ini BCB. Jadi sebenarnya Pak, kami telah bekerja sama dengan 162 kampus dalam negeri yang dengan PKS ya, termasuk dengan UIN sejak lama ya. Itu memberikan minimal 10 orang S1 mendapatkan beasiswa Basnas selama 2 tahun. Kita berikan subsidi SPP atau UKT, kemudian juga ada pendampingan mentor, mendapatkan seragam, dan kesempatan-kesempatan training lainnya berkaitan dengan sertifikasi zakat di Basnas. Ini Mat Ali juga sama, hanya saja Mat Ali ini kan tanda kutip ya, tafakufidin gitu. Kalau yang di apa namanya BCB dalam negeri tadi 113 kampus itu lebih fokus kepada STEM dan jurusan-jurusan lainnya. Next. Ini sebarannya, kita baru ada di 27 provinsi. Kami lagi nyari-nyari mitra sebetulnya di Papua, mana agak-agak susah. Dan kita punya case menarik juga, kita juga membiayai beasiswa non-muslim ya. Karena Basnas mengelola juga namanya Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL, kalau undang-undang. Dana sosial keagamaan lainnya. Artinya memungkinkan memberikan beasiswa pada non-muslim, WNI, dengan menggunakan dana infak dan dana lainnya, CSR dan sebagainya. Walaupun secara pribadi sebenarnya ke depan mungkin agak progresif, mungkin zakat juga bisa seharusnya gitu ya. Tapi ini belum menjadi kebijakan di Basnas, kita masih menggunakan dana lain. Karena masih ada perdebatan fikih dan fatwa. Next. Nah, ini mitra sanding kita, banyak banget. UIN yang mana ya UIN? Yang biru-biru lah pokoknya lah ya. Kok nggak ada ya? Ada ya? Iya. Oke. Ini logo partai apa logo kampus?
Iya, makanya itu UI dan UIA. Jadi makanya saya juga mazhab saya dua nih Bu, mazhab Depok, mazhab Ciputat ya. Next. Ini Al Azhar Mesir. Ini kebetulan saya juga menghadiri waktu itu bersama Pak Ketua dan Atikbud, Wakil Gerencia dan Rektor dan Wapres. Tapi ini untuk S1 sih. Tapi boleh juga diinformasikan ke teman-teman semua yang lagi kuliah, bukan hanya S1, S2, S3 itu berhak mendapatkan beasiswa Basnas di Al Azhar. Kami sudah 517 orang di Al Azhar. Jadi kalau ada handai taulan, insya Allah kita akan buka di bulan Oktober ini. Tapi mungkin entah di Mesir atau di Tunisia, 2 tahun yang lalu kami ke Mesir sekaligus ke Palestina. Kami juga hadir langsung ke sana, melakukan pembinaan dan sebagainya. Nanti diinfokan aja ke teman-teman yang lain. Next. Nah ini AIU, jadi kami juga kerjasama dengan kampus. Ini menarik, AIU ini kampus swasta, tapi yang punya adalah filantrop Muslim di Malaysia. Namanya adalah Sayyid Al-Bukhari. Jadi beliau ini tokoh luar biasa, masuk 100 filantrop dunia. Dan semuanya gratis, fasilitasnya luar biasa, 64 negara, saya udah kesana juga kemarin mendampingi, cuma di-cut itu, saya sebelah kanan, sebelah kiri harusnya. Ini pimpinan, jadi full Bu di sana, kita hanya bayar IMGS saja. IMGS itu apa sih? Visa ya, visa di Malaysia. Jadi mereka punya satu kebijakan bayar setiap 6 bulan atau setahun atau 2 tahun. Next. Ini waktunya singkat, memang banyak yang harus dipresentasikan, tapi saya kira poin-poinnya sudah sampaikan ya. Next, ini contohnya saja. Oh ya, yang kemarin dari Malaysia juga berkuliah 2 orang ke China. Dapat beasiswa full, jurusannya adalah AI. Jadi jurusan AI. Jadi ada jurusan AI, Artificial Intelligence. Itu di, saya lupa nama kampusnya, tapi di Cina. Nah ini BCB Rusia kita buka insya Allah nanti di bulan November ya. Next. Nah ini menarik, ternyata kami udah rapat dengan teman-teman di sana, PCI NU, PCI Muhammadiyah, HMI, dan lain sebagainya, juga diaspora Indonesia. Ini jurusan-jurusan di Rusia ini luar biasa. Kombinatorika, metrononika, ngerti lah kita namanya ya. Ini bahasanya pun Rusia. Masalahnya adalah mereka tidak masuk ke LPDP. Kenapa Basnas masuk? Pertama kami ingin ngambil juga yang Timur Tengah udah banyak. Tadi Mesir, Maroko, Sudan, Yaman, Turki, terakhir Jordan. Ya itu ya. Sudan tapi di hold karena perang. Dan kita pengen buka di Eropa atau Eropa Timur, Rusia. Karena ternyata banyak juga para santri kita yang kuliah di Rusia dan China. Insya Allah tahun depan China, mohon doa dari teman-teman semua. Next. Next saja, ini bisa dibaca semua. Nah ini yang penting nih, ini buat dosen juga ya. Buat dosen S1, ini lagi proses nih sekarang. Masih proses pendaftaran. Apa namanya, kita kerjasama dengan BRIN, Kepala BRIN. Tahun lalu launchingnya di BRIN, tahun sekarang di Basnas. Kepalanya masih sama. Kita memberikan riset, siapapun ini. S1, S2, S3 tuh lumayan tuh, 4 juta, 7 juta, 10 juta. Dan kelompok riset. Nggak harus dosen, nggak harus mahasiswa, bisa kombinasi, bisa juga bukan dosen, bukan bisa mahasiswa, tapi untuk conference misalnya, atau dia mau apa, itu ada 30 juta atau satu paket, itu ada sekitar 5. Memang kita yang poin ketiga, kelompok riset baru tahun ini, yang S1, S2, S3, ini sudah kita lakukan 4 tahun kurang lebih, dan khusus untuk jurusan Mazawa memiliki, apa namanya itu, prioritas ya, dia khusus karena memang kasihan ini Mazawa ini, bukan kasihan, sorry, bahasanya apa ya, sepi peminat. Kedua, banyak jurusannya yang mau ditutup, bahkan kami membantu juga proses advokasi agar kemudian jurusannya masih dibuka. Saya nggak usah sebut kampusnya, kami apa namanya diminta pandangan dan masukan juga waktu saat diverifikasi dan sebagainya. Ini Mazawa ya, karena zakat, ambil zakat harusnya di Mazawa, tapi hari ini saya sendiri pun bukan dari Mazawa ya. Teman-teman dari UI, dari ITB, IPB, UIN juga banyak, Malaysia, Durham, dan lain sebagainya. Di Basnas nih bervariasi banget. Next. Nah ini santri, tapi santri saya kira nggak relevan di sini. Tapi kalau ada tadi, saya dengar ada dari Cipasung ya. Itu kami setiap tahun 5.000 santri diberikan beasiswa persiapan PTN Bu. Jadi persiapan untuk masuk PTN. Alhamdulillah rata-ratanya di atas 70% itu masuk PTN favorit. Termasuk UIN juga banyak. UIN, UI, ITB, UNER, Unpad dan lain sebagainya. Next. Next sekarang ini. Nah ini kalau teman-teman ada yang KKN tadi ya. Kita punya namanya beasiswa Indigenous People. Itu di daerah komunitas adat. Kemudian ada di kelompok disabilitas. Itu bisa mengajukan juga biayanya per kelompok dapat 50 juta. Nanti akan kita buka insya Allah di bulan Oktober. Ya. Nah ini
Banyak banget contohnya dan kami udah menerbitkan buku banyak, nanti kita share. Next. Ini yang saya bilang, Papua ini nih bukan muslim nih. Jadi 150 orang dari 3 kampus, Uncen, Fatahul Muluk, kemudian juga Sorong ya, IAIN Sorong, 36 diantaranya, 36 dari 150 adalah non-muslim. Jadi ini kita berikan juga bagian dari inklusivitas dana zakat, infak, sedekah. Next. Nah ini contoh buku-buku karya kita bisa di-download. Ini next aja Mbak, Mas. Ini mungkin yang sedang dibuka dan hari ini harus diwawancara ya. Kita kerjasama 2, tapi memang ini tahun ini masih fokusnya mereka yang bekerja sebagai amil. Jadi buat teman-teman yang sekarang aktif di Lajisnu, Lazismu, Las Persis, Muhammadiyah, Hidayatullah, dan lain sebagainya lah. Termasuk UPZ, STF juga kan UPZ ya. Bisa itu mendaftar. Cuma memang untuk sekarang ini 3 tahun. Batch pertama kemarin kita kerjasama dengan UIN Suka, ini full nih. Dibayar semua kecuali living cost memang living cost. Kalau mau living cost mungkin dengan LPDP. Kita terbatas dananya, tapi full S2 dan S3. S2-nya 40 orang, S3-nya 20 orang. Yang di UIN kita buka batch sekarang, kurang lebih 3 minggu lalu kami rapat dengan Pak Rektor, dengan tim, Prof. Zul juga dari Pasca Sarjana, akhirnya udah berjalan dan sekarang hari ini wawancara. Next. Nah buat teman-teman yang eligible masuk. Nah ini contoh Pak, kami buat data tracer alumni kami, rata-rata baik S1, S2, S3, memang di 3,69 ratanya, lama kuliah paling lama 47 bulan, dan waktu tunggu mereka mendapatkan pekerjaan rata-rata average-nya 3 bulan. Kenapa ini penting diangkat? Karena kami ingin laporan ke Muzaki, berapa mustahik yang tadi balik ke goals tadi, moving out poverty, moving out mustahik to Muzaki. Saya kira itu, makasih banyak. Sorry mengambil waktu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan tentang beasiswa untuk S2, sedikit saya akan menyampaikan barangkali informasi tentang apa itu Social Trust Fund. Social Trust Fund ini lembaga sosial kemanusiaan UIN Jakarta. Memang kami lembaga non-struktural. Boleh next? Lembaga non-struktural di UIN berdiri di tahun 2012. Berdiri karena sejarah berdirinya STF itu karena awalnya memang banyak sekali mahasiswa-mahasiswa UIN Jakarta yang kesulitan untuk membayar UKT sampai mengantri di ruang Warek 2 gitu. Akhirnya STF berdiri untuk membantu menyelesaikan menyelesaikan persoalan-persoalan mahasiswa yang kesulitan membayar UKT dengan cara memberikan beasiswa. Nah, selain beasiswa tentu kami memang ada 4 pilar program, ada charity, di dalamnya ada beasiswa, ada program advokasi, pemberdayaan masyarakat, ada penelitian yang tentu saja menjadi rekornya UIN Jakarta juga, dan STF riset di bidang filantropi dan pemberdayaan ekonomi, dan juga endowment, dan kami juga sudah menjadi nazir wakaf. Dan alhamdulillah di tahun awal 2023 sudah menjadi UPZ Basnas, unit pengelola zakat Basnas RI pusat, dan menjadi STF menjadi UPZ ini juga sebagai salah satu cara kami untuk lebih banyak berkontribusi dalam program-program beasiswa. Nah, sebelum ke program beasiswa S2, sedikit saya sampaikan ada informasi terkait beasiswa apa saja yang mungkin bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ini memang selama ini fokus beasiswa STF sebagian besar memang baru untuk S1. Ada beasiswa prestasi. Beasiswa prestasi ini terbuka untuk semua fakultas di UIN Jakarta. Kemudian ini baru untuk UKT 1-4. Kemudian ada beasiswa Profesor Husni Rahim Scholarship, dan ini yang akan saya jelaskan nanti, ini untuk S1 dan S2. Ini juga dan selanjutnya ada beasiswa Profesor Nabilah Lubis Scholarship, ini untuk studi sastra Arab untuk S1 S2. Dan ada Profesor Azumardi Azra Scholarship, ini untuk studi S2 bidang sejarah dan filantropi Islam. Kemudian ada beasiswa orang tua asuh,
beasiswa perdamaian, ini beasiswa yang kita dedikasikan untuk membangun perdamaian. Tadi seperti Basnas juga, kita ingin UIN juga bisa mendorong perdamaian, dan ini kami berikan untuk pelajar, baru untuk pelajar di daerah-daerah pos konflik yang kami sudah lakukan di daerah Poso dan Papua. Kemudian ada beasiswa kemanusiaan. Beasiswa kemanusiaan ini untuk siswa dan mahasiswa yang mengalami bencana, ya, terdampak bencana alam. Nah, ini sudah kami lakukan di Palu, kemudian juga di Banten. Dan ada juga beasiswa untuk pelajar dari daerah terpencil. Ini daerah-daerah dari remote, ya seperti tadi 3T ya. Tapi beasiswa ini bentuknya tidak dalam bentuk cash ya, tapi bentuk barang seperti kebutuhan-kebutuhan dari daerah siswa di daerah terpencil, misalnya yang kami lakukan di daerah Sulawesi Tenggara dengan memberikan fasilitas kendaraan, alat transportasi seperti sepeda supaya mempercepat mereka untuk berangkat sekolah gitu. Itu yang kami lakukan. Sejak 2012 sudah ada 1.185 siswa dan mahasiswa yang sudah STF bantu alhamdulillah, dan sebesar 2, ya, belum sebesar Basnas yang memang sudah settle ya secara pendanaan. Oke, untuk beasiswa STF terutama memang funding kami, donatur-donaturnya masih kebanyakan ada donatur-donatur dari internal UIN. Alhamdulillah terima kasih banyak kepada Sivitas Akademika UIN Jakarta dan juga yang sudah banyak sekali memberikan donasinya kepada STF dan menyalurkan donasinya kepada STF untuk membantu mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, sekarang untuk beasiswa S2 ada 3, kita belum ada beasiswa S3 ya Pak ya, baru beasiswa S2 saja, S1 dan S2. Untuk beasiswa S2 itu ada 3 skema. Pertama Profesor Azumardi Azra Scholarship, ini beasiswa untuk mahasiswa S2 di prodi sejarah, tapi tidak terlepas atau ini juga terbuka untuk prodi-prodi lain dan juga terbuka untuk kampus-kampus lain. Jadi ini untuk prodi sejarah Islam dan juga filantropi Islam. Ya, alhamdulillah yang mendaftar ini tidak hanya dari UIN Jakarta tapi juga dari UGM, dari UI, kemudian dari dari UIN Suka dan berbagai kampus UIN lainnya. Alhamdulillah di salah satu ini penerima beasiswanya. Angkatan berapa ya Pak? Iya, angkatan ini Pak Farid ini, Mas Farid ini salah satu penerima beasiswa. Yang memberikan beasiswa tapi menerima beasiswa. Oke, beasiswa ini memang tujuannya adalah untuk melahirkan Azumardi Azra, penerus para Azumardi Azra gitu ya, yang terutama untuk memberikan kontribusi dan kebaruan bagi kajian sejarah Islam dan juga filantropi. Nah, skemanya adalah memang ini untuk S2, kemudian ini fleksibel ya untuk UKT dan riset. Besarannya berapa? Besarannya 5 juta. Kenapa 5 juta? Kami melihatnya pada rata-rata UKT di S2 di UIN Jakarta. Patokannya melihat SPS ya yang waktu itu baru 4,7, kemudian Fakultas Adab dan Humaniora. Jadi memang rata-rata tadi juga UKT-nya ada 4,1 ya. 5 yang nggak jauh-jauh itu dari itu. Dan memang ini fleksibel, tidak hanya untuk UKT, jadi ini juga untuk membantu riset. Itu dan ini terbuka untuk mahasiswa dari UIN dan non-UIN. Next boleh. Untuk seleksinya berupa proposal, nanti akan diujikan proposal-proposal risetnya. Proposal terbaik itu yang akan menerima beasiswa. Kemudian ada beasiswa kedua Profesor Nabila Lobby Scholarship, ini juga beasiswa untuk S1 dan S2. Kami ingin agar studi-studi sastra Arab, terutama mungkin yang bahasa Arab itu kan menjadi ikon UIN ya. Jadi bagaimana caranya ikon UIN ini terus dikembangkan
Sehingga, sehingga kami berinisiatif untuk memberikan beasiswa, membuka beasiswa untuk studi sastra Arab. Sekaligus kita mengambil ikon studi sastra Arab, seorang Profesor Nabila Lubis Scholarship, seorang Profesor Nabilah Lubis ya, yang dulunya merupakan dekan, dekan Fakultas Adab dan Adab dan Humaniora, dan juga, ibunda dari, rektor kita sebelumnya. Kemudian, skemanya adalah, nah untuk, PNLS ini atau Profesor Nabilah Lubis Scholarship ini, bentuknya adalah UKT. UKT dan seleksinya seleksi wawancara tapi tidak menggunakan proposal. Jadi seleksinya bareng atau bersamaan dengan, seleksi beasiswa prestasi ya untuk S1. Yang ketiga adalah, beasiswa Profesor Husni Rahim Scholarship. Ini kita dedikasikan memang untuk, studi-studi, pendidikan ya. Tadi juga banyak studi pendidikan, dari Fakultas Tarbiyah terutama. Kami ingin agar ada calon-calon guru atau pendidik yang punya wawasan Islam, pandangan luas dan capable serta berintegritas, dan alhamdulillah, Profesor Husni Rahim sebagai guru besar UIN Studi Pendidikan Islam juga, dan keluarga besarnya, sangat mensupport dan mendukung, adanya beasiswa ini dengan, 100%, sampai sekarang 100% dana dari beasiswa ini dikeluarkan oleh keluarga besar Profesor Husni Rahim. Seleksinya memang bersamaan dengan seleksi beasiswa prestasi dan seleksinya berupa administrasi dan wawancara, tidak menggunakan proposal. Saya kira itu, baru 3, mudah-mudahan kedepannya kami berharap juga akan ada beasiswa-beasiswa khusus, lainnya seperti 3 beasiswa ini yang kita sedang mencari tokoh-tokoh besar UIN Jakarta yang akan kita angkat untuk, membuka program-program beasiswa, lainnya ya, mungkin untuk di Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, dan fakultas-fakultas lainnya dengan mengusung ikon-ikon atau tokoh-tokoh yang menjadi ikon dari studi-studi tersebut. Demikian saya kira, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LS Profesor Nabilah Lubis Scholarship itu memang ketentuannya dari kita utamakan yang memang ekonominya, atau yang betul-betul membutuhkan karena misalnya kesulitan ekonomi untuk membayar, biaya kuliah karena itu kalau untuk PHRS dan PNLS itu, seleksinya bersamaan dengan, beasiswa prestasi yang rata-rata memang latar belakang ekonominya, agak kurang, kemudian juga, sistem seleksinya itu wawancara tapi bukan proposal gitu. Terus yang kedua untuk yang riset ya, yang riset, seleksi risetnya itu riset nasional, ya riset tentang, sesuai dengan tadi dengan, studinya sejarah Islam ataupun filantropi Islam, atau filantropi secara umum. Dan memang ini tidak hanya untuk Fakultas Adab ya yang sejarah ataupun studi di fakultas tertentu, terbuka dari, fakultas apapun, misalnya dari Fakultas Ekonomi, Fakultas, Pendidikan atau Tarbiyah atau Syariah, kalau studinya masih nyerempet-nyerempet tentang sejarahnya, masih ada konteks filantropinya, silakan mendaftar gitu.